Halo mahasiswa sekalian, selamat bergabung di kelas Work Health and Safety di jurusan Teknik Industri Universitas Trisakti. Saya Dian Mardisa Fitri. Hari ini adalah pertemuan pertama kita untuk mata kuliah Work Health and Safety, dan saya akan mulai perkuliahan kita hari ini. Baik, saya akan share screen. Teman-teman mahasiswa sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai Introduction to Safety. Ini adalah kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu mahasiswa setelah mengikuti tatap muka pertama ini dapat menjelaskan konsep safety. Berikut ini adalah agenda belajar kita hari ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pentingnya safety and health. Kemudian yang kedua, kita akan membahas biaya safety, lalu terminologi dalam safety, lalu kita bahas sistem keselamatan, dan terakhir kita akan latihan dan diskusi. Mahasiswa sekalian, saya masuk ke bagian pertama, yaitu pentingnya safety and health. Saya akan menampilkan dulu beberapa fakta kecelakaan yang direkam oleh ILO atau International Labour Organization. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh ILO, kita lihat sini bahwa di setiap tahun ya itu ada lebih dari 2,3 juta kematian akibat kecelakaan kerja. Kemudian ada 6.300 orang meninggal akibat kecelakaan kerja atau penyakit lain yang terkait dengan pekerjaan. Lalu setiap tahun juga ada 317 juta kecelakaan yang terjadi di dalam pekerjaan. Jadi 317 kejadian ini menyebabkan 2,3 juta kematian per tahun dan 6.300 orang meninggal. Lalu jika kita lihat per detik ya, kita lihat di sini bahwa setiap 15 detik ada 160 pekerja mengalami kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. Lalu setiap 15 detik juga seseorang pekerja meninggal karena kecelakaan atau penyakit yang terkait akibat kerja. Dan semua ini menyebabkan sebuah beban ekonomi tahunan sebesar 4% dari produk domestik bruto global. Kita lihat di sini berdasarkan fakta dari ILO ini betapa kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja ini ternyata memberikan dampak yang luar biasa ya, terutama di bidang ekonomi dan kemanusiaan. Kita membayangkan bahwa memang angka-angka kematian ini tinggi dan kita bisa membayangkan berapa keluarga yang ditinggalkan oleh tulang punggung mereka. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja, itu yang seperti apa? Baik, berikutnya ini adalah proporsi penyakit akibat kerja berdasarkan penelitian di tahun 2015 oleh Hughes dan Farad. Kita lihat di sini bahwa ternyata musculoskeletal disorder dan mental ill health issue itu menjadi penyakit akibat kerja yang dominan yang terjadi untuk para pekerja gitu ya. Nah, penyakit yang lain itu adalah dermatitis ya, penyakit kulit, kemudian other diagnosis termasuk infeksi di sini, kemudian penyakit pernafasan atau kehilangan pendengaran, tetapi masing-masing dalam persentase yang kecil. Jadi concern kita di sini ya, penyakit akibat kerja itu adalah musculoskeletal disorder atau gangguan otot dan rangka, dan yang kedua adalah mental ill health, jadi gangguan pada kesehatan mental. Baik, sekarang kita akan berkenalan dulu dengan safety and health. Apa sih safety itu? Teman-teman sekalian, safety is the state of being relatively free from harm, danger, injury, and damage. Jadi safety itu adalah sebuah keadaan atau sebuah kondisi ya, di mana kita bebas dari segala sesuatu yang kita tidak inginkan. Nah, sementara kesehatan atau health ini berkaitan dengan perlindungan terhadap tubuh dan pikiran manusia dari penyakit atau dari penyakit akibat bahan, proses, atau prosedur yang
kita gunakan ketika kita bekerja di tempat kerja. Nah, mahasiswa sekalian, safety and health ini biasanya digunakan bersama-sama untuk menunjukkan bahwa sebuah organisasi atau sebuah perusahaan itu peduli terhadap kesejahteraan fisik dan mental manusia di tempat kerja. Jadi safety and health ini di semua perusahaan itu tidak bisa dipisahkan, ya. Jadi safety and health ini merupakan kebutuhan dasar dari setiap pekerja, sehingga terminologi safety dan health ini selalu disatukan. Nah, seperti itu. Baik, kita akan bermain dulu. Kenapa safety itu penting? Saya akan mengajak kalian bermain di menti.com, yang kodenya nanti akan saya sampaikan di kelas ya. Nah, nanti saya akan ingin tahu gitu ya, apa yang Anda pikirkan mengenai kenapa safety ini penting. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Kita akan sarikan ya dari pendapat yang masuk. Kita lihat ada 3 alasan pentingnya keselamatan. Ya. Yang pertama adalah masalah kemanusiaan, yang kedua adalah masalah hukum, dan yang ketiga adalah masalah biaya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah alasan kemanusiaan. Teman-teman sekalian, apa saja alasan kemanusiaan ini? Yang pertama adalah the value of human life and property. Jadi, hidup manusia dan properti ya, segala sesuatu benda-benda yang di sekitar kita itu memiliki value ya, baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat gitu, sehingga itu harus kita hargai. Yang kedua, ini berkaitan dengan professional conduct ethics. Jadi etika terhadap profesionalitas. Nah, sesuatu profesi gitu ya, sesuatu aktivitas tidak bisa dianggap profesional apabila dia tidak aman dan tidak sehat. Nah, itu fenomenanya secara umum begitu yang terjadi. Kemudian ini juga berkaitan dengan sustainability. Artinya bagaimana kita menghargai alam ya, menghargai bumi ini sebagai sesuatu yang memberikan penghidupan kepada kita, dan kita memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk mengembalikan kebaikan itu terhadap bumi yang kita tinggali ini. Dan yang terakhir, untuk alasan kemanusiaan, ini berkaitan dengan Corporate Social Responsibility atau CSR. Ya, ini berkaitan dengan alasan yang kedua tadi. Nah, jadi ini ada 4 alasan kemanusiaan, ya. Dan semuanya kalau kita lihat adalah berkaitan dengan bagaimana manusia itu memberi, gitu ya, memberi terhadap sesama manusia, memberi juga terhadap alam, gitu ya, terhadap bumi. Jadi memberi kebaikan. Nah, yang kedua adalah alasan hukum, regulasi, dan standar. Nah, teman-teman sekalian, di setiap negara itu memiliki hukum atau regulasi atau standar-standar yang melindungi hajat hidup manusia tadi, manusia dan properti ya yang dimiliki oleh manusia atau sekelompok manusia. Yang pertama ada government laws, regulation, and standards. Kemudian yang kedua adalah voluntary atau consensus standard, ya, dan juga bisa berupa standard of practice. Nah, sebetulnya semua ini adalah untuk perlindungan pada manusia, properti, dan lingkungan. Nah, sekarang bagaimana di Indonesia? Teman-teman sekalian, di Indonesia ada banyak sekali undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, gitu ya, atau peraturan menteri yang menaungi atau memberikan perlindungan keselamatan terhadap manusia tadi. Nah, ini adalah hukum-hukum yang ada di Indonesia. Kita mulai dari undang-undang ini ya, undang-undang ini sebagai dasar hukum tertinggi ya. Ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerjaan. Nah, di sini di dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan ini terdapat perlindungan terhadap
terhadap pekerja gitu ya dari segala sesuatu yang membahayakan secara fisik dan mental. Lalu ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019, ini adalah undang-undang tentang kesehatan, di mana di dalam undang-undang kesehatan ini terdapat juga kesehatan yang berkaitan dengan kerja. Lalu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja, ya. Kemudian berbagai macam Permenkes, ya. Ada Permenkes, berbagai macam peraturan menteri gitu ya, ada Permenkes atau peraturan Menteri Kesehatan tentang standar K3 perkantoran, kemudian tentang K3 di fasilitas pelayanan kesehatan, lalu Permenkes 70 tahun 2016 juga ada, kemudian Permenaker ya, ada Perpres mengenai penyakit akibat kerja, dan ini lumayan baru gitu ya, tahun 2019, dan ada juga tentang standar manajemen K3 ya di peraturan pemerintah tahun 50 tahun 2012. Baik. Saya akan lanjutkan. Jadi sebetulnya di Indonesia itu keselamatan kerja itu juga sudah menjadi concern dari pemerintah itu. Nah, selain itu ada beberapa organisasi atau badan-badan gitu yang memang concern juga terhadap keselamatan kerja, di antaranya salah satunya adalah Perhimpunan Ergonomi Indonesia, di mana di dalam Perhimpunan Ergonomi Indonesia ini memang sangat concern terhadap ergonomi kerja, jadi ergonomi K3. Nah, seperti itu. Baik, teman-teman, saya akan beralih ke pembahasan kedua, yaitu mengenai biaya safety. Nah, apa saja biaya safety itu? Ya, yang pertama, kita mengenal bahwa biaya itu sebetulnya bisa dipisahkan menjadi dua berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah biaya yang terkait dengan perlindungan orang, properti, dan lingkungan, dan yang kedua adalah biaya biaya langsung dan tidak langsung. Jadi biaya yang terkait dengan perlindungan ini, biaya safety ini, ada yang berupa biaya langsung dan biaya tidak langsung. Sekarang kita lihat apa biaya langsung untuk keselamatan dan kesehatan kerja ini. Teman-teman sekalian, biaya langsung untuk K3 ini berfokus pada pencegahan cedera, pencegahan penyakit, dan pencegahan kematian. Jadi biaya-biaya yang digunakan untuk mencegah cedera, mencegah penyakit, dan mencegah kematian itu masuk ke dalam pos biaya langsung. Kemudian, ada juga biaya pelatihan. Jadi pelatihan ini jika dia ditujukan untuk mencegah atau pencegahan cedera, penyakit, dan kematian, maka biaya pelatihan ini termasuk biaya langsung, gitu ya. Nah, biasanya ini bentuk pelatihannya adalah pelatihan tentang cara melakukan pekerjaan dengan benar dan aman, ya. Jadi bergantung pada sektor industrinya. Lalu biaya untuk peralatan dan pakaian untuk mencegah cedera, penyakit, dan kematian ini juga termasuk ya untuk pencegahan. Nah, sekarang kita lihat ada biaya keselamatan untuk pelanggan. Ya, ini juga termasuk biaya langsung. Jadi keselamatan itu tidak hanya concern terhadap pekerjanya saja, tapi juga kita harus concern kepada pelanggan kita. Nah, apa saja biaya keselamatan untuk pelanggan? Yang pertama, biaya untuk menciptakan citra positif untuk produk atau perusahaan yang mencakup keselamatan. Ya, jadi kalau kita ingin menciptakan citra yang positif, maka biaya-biaya aktivitas yang terkait dengan menciptakan citra keselamatan itu termasuk pada biaya yang dimaksudkan ini. Kemudian biaya untuk menciptakan merek dengan konsep keselamatan sehingga bisa menciptakan loyalitas pelanggan dan karyawan. Ya, sehingga terlihat gitu ya safety culture dari sebuah organisasi itu juga merupakan bagian dari biaya langsung ini. Lalu biaya untuk memasukkan keselamatan ke dalam desain dan biaya-biaya pengujian produknya selama proses produksinya itu juga bisa kita masukkan ke dalam biaya keselamatan pelanggan. Nah, biasanya biaya yang ini ya yang baru saya bahas ini itu biasanya terlihat pada desain kendaraan misalnya gitu ya, desain airbag,
atau desain fitur-fitur keselamatan di kendaraan. Nah, sekarang kita lihat biaya tidak langsung. Baik, ini ada beberapa biaya tidak langsung ya yang akan keluar gitu ya, akan harus kita keluarkan ketika kecelakaan itu sudah terjadi. Nah, apa saja itu? Ini yang pertama adalah biaya untuk investigasi. Ya, tentu semua investigasi kecelakaan itu membutuhkan biaya. Kemudian biaya pembersihan, pemulihan, perbaikan, dan penggantian bahan, peralatan, serta fasilitas yang rusak, atau biaya perekrutan dan pelatihan personel yang baru itu termasuk dalam biaya tidak langsung dari safety. Lalu biaya untuk mengobati cedera dan penyakit yang membutuhkan treatment khusus, gitu ya, itu kan juga memerlukan biaya. Biaya asuransi dan pemrosesan klaim asuransi itu termasuk biaya tidak langsung. Lalu jika ada kematian maka ada biaya akibat kematian yang harus diganti. Kemudian ada biaya yang terkait dengan pencegahan atau penyelesaian tantangan hukum terkait dengan peristiwa kehilangan. Dan yang terakhir adalah biaya atas kerugian, kehilangan produksi, dan penurunan produktivitas. Nah, ini adalah biaya-biaya tidak langsung. Baik teman-teman sekalian, jadi terbayang ya ketika satu kecelakaan itu terjadi, maka efek kemudiannya adalah biaya ini akan keluar banyak sekali ya untuk mengcomply gitu kerugian-kerugian akibat kecelakaan. Nah, sementara untuk mencegah kecelakaannya pun kita juga butuh biaya, sehingga ada biaya langsung dan biaya tidak langsung tadi. Baik, sekarang kita lihat gunung es dari sebuah kejadian kecelakaan. Teman-teman sekalian, gunung esnya adalah seperti ini, yang berkaitan dengan biaya. Jadi, sebetulnya yang kita lihat itu adalah puncaknya saja, ya, insured cost, ya, ini yang berkaitan dengan injury, ill health, atau kerusakan, damage. Sementara yang uninsured cost, jadi biaya yang nggak kelihatan, gitu ya, itu ada biaya untuk kerusakan produk, kerusakan material, kemudian untuk legal cost-nya. Karena seringkali kejadian kecelakaan itu ada aspek legalnya. Jadi apakah dia ada pelanggaran, kemudian apakah dia melanggar standar tertentu, gitu ya, itu memang harus diproses dan itu memiliki konsekuensi berupa legal cost gitu ya. Lalu ada emergency supplies, cleaning up site ya, ini mirip seperti yang slide sebelumnya. Lalu production delays, ini juga menimbulkan biaya ya karena membuang-buang waktu. Kemudian kerap sekali juga memerlukan temporary laborers gitu ya apabila tenaga kerja utamanya terpaksa berhenti sejenak karena cedera gitu ya. Kemudian ada kemungkinan loss orders, kemudian investigation time yang kadang-kadang lama gitu ya, itu menghambat kegiatan juga. Lalu ada denda gitu ya, atau kehilangan keahlian ya, karena seseorang yang bekerja ini memiliki keahlian tertentu dan dia tidak bisa lagi bekerja. Nah, ini adalah the accident iceberg yang seringkali nggak disadarin gitu ya. Nah, jadi work and safety management yang efektif tuh yang bagaimana sih ya? Kita lihat yang pertama, jelas bahwa work and safety management itu sangat penting untuk kesehatan karyawan, untuk kesejahteraan karyawan. Lalu work and safety management yang efektif ini akan menguntungkan secara finansial bagi bisnis dan ini memiliki peran dalam meningkatkan reputasi bisnis. Jadi ini untuk kedepannya gitu ya. Dan membantu perusahaan itu mencapai tim yang berkinerja tinggi. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, mudah-mudahan cukup jelas. Saya akan lanjutkan ke terminologi di dalam safety. Teman-teman sekalian, ini ada beberapa terminologi dasar di dalam safety. Ya, ada safety, hazard, kemudian control, risk, accident, lalu ada insiden dan masih banyak lain ya kalau kita lihat di buku. Kita lihat pertama.
Safety. Safety tadi sudah saya singgung di slide di awal tadi ya, bahwa safety ini adalah satu kondisi. Safety is the state of being relatively free from harm, danger, injury, or damage. Ya, jadi dia adalah kondisi yang aman, gitu ya. Kemudian hazard. Hazard ini adalah potensi ya, potensi dari sebuah aktivitas, kondisi ya yang bisa mengakibatkan konsekuensi kecelakaan. Gitu. Jadi segala sesuatu yang bisa mengakibatkan kecelakaan itu disebut dengan hazard. Lalu kontrol. Kontrol adalah semua alat yang bisa kita pergunakan untuk mereduksi atau mengurangi kemungkinan atau keparahan dari kecelakaan atau sebuah kejadian. Lalu risk atau risiko gitu ya, ini adalah likelihood of potential harm. Jadi risk ini bersifat tidak pasti ya, jadi ada kemungkinan di dalamnya ya, kemungkinan menimbulkan kerusakan, kemungkinan untuk mencelakakan gitu ya. Dan risk ini kabar baiknya adalah can be reduced and the hazard control by good management. Jadi kalau manajemennya bagus, risikonya bisa ditekan. Nah, lalu accident. Accident ini apa sih? Accident adalah segala sesuatu yang terjadi yang tidak kita harapkan, tidak bisa diprediksi ya, tidak disengaja. Itu adalah accident. Nah, bedanya apa dengan insiden? Insiden ini lebih umum. Jadi, insiden ini adalah kejadian. Dan kejadian ini kadang-kadang bisa berupa accident, bisa juga berupa bukan accident. Jadi, ini adalah insiden jadi kejadian ya, secara umum gitu ya. Jadi insiden itu bisa berupa accident, bisa juga berupa bukan accident. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu karena kita akan membahas safety ini dari kacamata teknik industri, di mana segala sesuatu dalam kacamata teknik industri itu kita akan melihat dari sistemnya. Nah, sehingga kita perlu definisikan juga sistem keselamatan itu seperti apa. Nah, cara mendefinisikan sebuah sistem itu adalah dengan mengenali elemen-elemennya. Dan ini adalah elemen dari sistem keselamatan kita. Yang pertama adalah manusia, lingkungan, alat kerja, ya. Kemudian yang keempat adalah metode kerja, organisasi, dan hukum yang memayungi. Jadi kalau kita mau melihat atau mendefinisikan sebuah sistem keselamatan, maka kita akan melihat paling tidak, kita akan melihat 6 elemen ini. Boleh nggak ditambahin elemennya? Boleh, gitu ya. Untuk kondisi-kondisi tertentu, bisa saja elemen dalam sebuah sistem keselamatan itu bertambah, gitu. Tapi ini adalah elemen-elemen yang dasar, gitu ya, dalam sebuah sistem keselamatan. Sehingga, teman-teman, kalau kita mendapatkan tugas untuk memeriksa atau memitigasi sebuah sistem keselamatan, maka kita akan melihat satu persatu ini, ya, dari manusianya, lingkungannya, alat kerjanya, dan lain-lain, ya. Nah, kita masuk di bagian terakhir. Kita akan berlatih dan berdiskusi di sini. Saya sudah share tugas ya di LMS kita ya. Nah, kita akan melihat atau mengidentifikasi persoalan safety di lingkungan sekitar kita. Nah, ada beberapa kejadian atau insiden gitu ya yang mungkin saja terjadi di sekitar kita. Nah, di antaranya seperti ini. Baik, ini yang akan kita diskusikan di kelas ya. Jadi saya cukupkan pertemuan kita di sini, kita akan lanjutkan dengan diskusi di kelas. Baik mahasiswa sekalian, terima kasih atas perhatiannya, kita bertemu lagi di kelas. Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.